menurut saya sama juga kayak dia karena dengan PBL mungkin saya bisa belajar lebih dalam. Kalau tidak ada PBL kemungkinan kita tidak akan sampai ke dasar-dasar dalam-dalamnya, apalagi seperti middleware dalam-dalamnya itu. Mungkin kita belum sampai karena untuk sampai ke sana mungkin kita harus mengerjakan suatu proyek. Jadi tanpa PBL mungkin kita tidak akan belajar ke sana. Seandainya kalau tidak ada PBL, seandainya mungkin saya orang yang agak malas belajar. Dengan adanya PBL ini saya untuk memaksakan diri untuk belajar baru, ya. PBL. Jangankan menyerah, mau putus kuliah aja pernah. Mantap bang. Karena saya laki jadi karena kata orang tuh kata-kata hari ini ya. Ya. Neng neng neng. Caption. Karena sudah terlanjur maju, nggak mungkin kita mundur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah datang hari ini. Jadi hari ini kita akan mengadakan evaluasi selama PBL. Evaluasi ini kita akan bermain game. Gamenya yaitu yes or no. Jadi kami akan memberikan beberapa pertanyaan dan teman-teman jawab dengan yes or no. Jadi ada beberapa peraturan. Oke, yang pertama akan ada pertanyaan mengenai PBL. Nanti pilih kalau pernah melakukan, pilih yes. Kalau tidak pernah, pilih no. Yang kedua, nanti masing-masing pilihan bakalan ditanya mengapa memilih yes atau memilih no. Terus yang ketiga, jawab sejujur-jujurnya karena ini buat evaluasi PBL. Dan agar kedepannya PBL ini bisa jadi lebih baik. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, boleh dong perkenalkan diri teman-teman masing-masing. Boleh dimulai dari sebelah kiri saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Prasetyo. Saya berasal dari angkatan ke-9 dan saya juga dari tim PBL Sistem Informasi SMA Ketapang Cerdas. Perkenalkan, saya Septian Dwi Cahyo. Saya berasal dari angkatan ke-9 dan saya berasal dari tim Sistem Informasi Pelayanan Desa Terpadu. Baik, perkenalkan nama saya Sada Katatagite. Saya berasal dari angkatan 9. Saya mewakili tim PBL Sistem Informasi Layanan Kesehatan EKIA. Perkenalkan, nama saya Ignatius Atik, saya dari angkatan 9. Saya di sini Perkenalkan, nama saya Ignatius Atik, saya dari angkatan 9. Di sini saya menjadi leader di PBL UMKM. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Fatul Rahman. Saya berasal dari angkatan 9 dan saya dari kelompok PBL Sistem Informasi Layanan Kependudukan. Oke, perkenalkan saya Ferry Andrian Maulana. Saya dari angkatan 9. Saya berasal dari tim Sistem Informasi Donor Darah. Perkenalkan, nama saya Bagas Muhammad Rido. Saya dari angkatan 9. Saya dari tim Sistem Informasi Layanan Kebencanaan dan Kedaruratan Terintegrasi. Perkenalkan saya Aditya Fernanda dari angkatan 9 dari tim PBL Sistem Informasi Layanan Kesehatan Program Bermas. Oke, perkenalkan nama saya Zaki Ansyasah dari angkatan 9. Saya berasal dari tim PBL Aplikasi Kebenhak. Perkenalkan, saya Dodi Satriandika. Saya dari angkatan 9 dan dari tim Project Counter Hoax. Oke, saya Asep Andrian. Saya dari angkatan 9. Saya leader dari proyek Sistem Informasi PAUD Ketapang Cerdas. Perkenalkan, saya Muhammad Rian Delsah. Saya juga berasal dari angkatan 9 dan saya mewakili proyek Sistem Informasi Petani Pemerintah dan Masyarakat atau disebut dengan Tanihub.
Kenalin sebelumnya, nama saya Dido Raya Berliano, leader dari project WB atau yang bisa dikenal dengan digitalisasi. Dan saya berasal dari angkatan 9. Oke, perkenalkan saya Heru Dwi Saputra dari angkatan 9. Saya dari Sistem Informasi Sekolah Dasar Tampang Cerdas. Baik, perkenalkan nama saya Randy Setiandi dari angkatan 9 Prodi Teknologi Informasi. Saya di proyek ini saya memegang Lion Hub. Oke, baik kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah kamu merasa siap saat pertama kali ditunjuk menjadi ketua tim PBL? No. Oke, no. No. Oke, yang pertama jawaban yes dari Bang Adit. Kenapa Bang? Karena saya tuh udah memiliki basic pemrograman tuh, jadi ya siap menerima project apapun gitu kan. Ya walaupun agak sulit juga, tapi ya hadapi aja. Penting terima aja dulu. Oke, yang jawabannya no ada yang mewakili? Siapa jawab? Oke, saya tunjuk ya. Bang Adit Nanda. Ya, karena pertama kan itu waktu semester 3 kan belum ada basic sama sekali itu. Nah, jadi agak bingung juga tuh antara mau mengundurkan diri atau enggak. Cuman karena udah telanjur laki-laki semua harus jadi leader, ya udah langsung. Oke, Bang. Satu lagi ya yang jawabannya no. Bang Yogi. Kenapa Bang? Jangan. Boleh jujur asal jangan nangis. Jujur ya, jawaban saya ini bertentangan dengan Bang Adit. Karena di awal kan Bang Adit itu kan sudah memiliki basic dasar pemrograman. Nah, kalau untuk kami, mungkin dapat latar belakang kami ini kan ada yang dari SMA. Nah, mungkin dari SMA itu pun masih belum bisa pemrograman. Artinya lain dari teman-teman yang udah ada basic. Mungkin dari SMK, dari jurusan yang sama, kayak TKJ kan. Nah, otomatis ketika saya tunjuk sebagai leader, ibaratnya kayak orang yang tak tahu berenang dicampakkan ke sungai. Nah, jadi agak kaget, kepanikan gitu. Jadi mau nggak mau, jadi kita harus berusaha. Itu. Oke Bang, terima kasih Bang. Satu lagi boleh siapa yang mau? Keluarkan undang-undang kan. Ayo, undang-undang yang sama ini. Asep, Udah ada diwakilkan. Oke. Diwakilkan siapa Bang Asep? Semuanya. Semuanya kan atau Randy mau nambahkan? Bang Randy mau nambahkan Bang? Setuju saja. Semua. Setuju saja. Oke, kalau semuanya udah jawab, jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah kamu merasa stres saat menjalani PBL? Silakan. Wow, banyak yang yes ya guys. Semuanya Yes, semuanya Bang. Ya, Stres. Oke, karena banyak yang jawab yes, bisa dong diwakilkan satu orang. Apa hal yang membuat kamu stres dan bagaimana kamu menghadapinya? Ada yang mau mewakilkannya atau mau ditunjuk? Ya. Oke, Bang Yogi lagi ya guys. Jadi mungkin ini kayaknya masalahnya semuanya sih kena. Itu apa? Mungkin teman-teman pasti tahu itu pasti error. Terima kasih. Karena error. Ya. Mungkin maksud dari Bang Yogi ini kayak ketika nemu suatu permasalahan atau case gitu ya, jadi merasa susah menyelesaikannya karena ya dari awal kan mungkin bagi mereka lah yang tak punya fundamental dasar pasti bakal kayak gimana sih ini, susah banget gitu, pasti merasa kayak susah menyelesaikannya padahal ibaratnya kayak bak ini kecil gitu. Betul. Terus tadi kan ada pertanyaan gimana cara menghadapi kayak stresnya itu kan gimana cara abang menghadapi stresnya gimana? Untuk menghilangkan stres mungkin dari saya pribadi ya, pelampiasnya di bermain game. Atau ada yang lain? Ada yang mau nambahkan? Oke. Bang Lido. Oke, Bang Lido, silakan Bang Lido. Oke, jadi dalam PBL ini
khususnya di project. Jadi bagi kami masing-masing para leader mungkin menghadapi yang namanya di fase naik atau turun. Di fase naik itu ya semisal kami sedang belajar mengenai suatu codingan atau sebagainya, itu ada keberhasilan. Dan di situ tahap kami untuk meningkatkan ilmu kami itu jadi bertambah. Jadi kami semangat di situ. Namun di saat kami turun atau dalam codingan itu ada error ataupun sebagainya dari Bapak Ibu dosen ada menambahkan suatu deadline untuk kami, itu bakalan jadi pikiran juga untuk kami. Semisal dalam suatu minggu kami ada pertemuan dengan manpro kami seperti itu ya kan. Nah, terus di pertemuan tersebut kami dituntut untuk bisa. Sedangkan dalam beberapa minggu belakangan atau sebelumnya itu kami belum ada mempelajari tentang hal tersebut. Sedangkan kami harus dituntut untuk bisa dalam beberapa minggu, bahkan untuk beberapa hari ke depan setelah pertemuan. Mungkin itu yang membuat atau membuat kami itu dalam menjadi leader di keberatan seperti itu. Ya karena balik lagi ke pertanyaan sebelumnya juga, itu soal basic. Ya. Jadi untuk belajar sendiri, ini jujur-jujuran, saya selama 2 semester dari semester 1 atau semester 2 kurang nyaman dengan cara pembelajaran yang kami dapatkan. Karena jujur ya, dalam seminggu itu hanya beberapa kali pertemuan kita yang membahas tentang codingan. Selebih itu mata kuliah umum saja, baik itu matematika, bahasa Inggris, agama, dan sebagainya. Sedangkan untuk codingan, terkadang kita belajar untuk otodidak sendiri seperti itu. Ya kadang harus nonton orang YouTube yang ngomongnya itu kadang bukan orang Indonesia. Iya. Betul. Ya. Orang India semua. Abang India. Dan setiap tahun atau setiap dekade terkadang untuk Laravel sendiri, karena kita menggunakan Laravel untuk coding, harusnya itu ada pertambahan versi. Sedangkan yang di YouTube untuk orang Indonesia kebanyakan memakai Laravel 9 atau 8 atau 10. Sedangkan sekarang kita menggunakan Laravel 11. Yang rata-rata notabene untuk tutorial itu orang-orang barat semua. Terkadang juga orang India, Underwater, banget juga. Atau orang-orang Cina juga banyak menggunakan Laravel 11 yang ngomong tentang Pale semua itu saya tahu. Ya. Nah, jadi mungkin cukup segitu saja untuk kendalanya selama PBL serta dan bagaimana cara untuk saya menghadapi stres tersebut. Ya cari suasana baru keluar. Jadi di saat Sabtu Minggu itu libur ya cari suasana baru untuk bersantai dan sebagainya. Mungkin segitu saja. Oke, terima kasih Bang. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Dodi Atau mungkin? semuanya? Bang Dodi? Bang Dodi? Enggak sih, udah terwakilkan. Oke, Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah kamu merasa kelompokmu kompak selama menjalani PBL? Oke, no. Oke, banyak yang tidak. Hal apa yang menurut kamu bikin sulit untuk bekerja sama? Ngapa itu bisa jadi tidak kompak? Kalau dari saya, dari kelompok saya itu kayak masing-masing pada nggak tahu dengan tugasnya apa. Padahal udah sebelum pada awal pertemuan itu sudah dikasih. Kamu harus kerjain ini, kamu megangnya ini. Ada yang megang laporan, ada yang megang leading pack, ada juga yang megang interface, desain interface seperti apa ya kan. Tapi ketika dikasih tugas ya, mereka tuh pada nolak. Pada ogah-ogahan ngerja, bukan ogah-ogahan, tapi kayak nanti aja. Padahal ini kan diperlukan secepatnya gitu ya kan. Pasti semuanya merasa gitu kan. Ya, perlunya secepatnya gitu, dipinta sekarang gitu. Malah dikerjain besok. Itu aja sih yang menurutku. Berarti ya. mereka menunda-nunda waktu gitu. Iya, menunda-nunda waktu. Itulah yang menyebabkan ketidakkompakan kelompok. Oke, Bang Altek kali mau menambahkan? Sama ya dengan Bang Adi. Oke, berarti banyak yang menunda waktu ya, Bang. Oke, dari jawaban yang yes, Bang Bagas. Jawab yes ya. Ada aja. Oh, jam. Yes. Kok yes? Yes. Lama guys. Jadi jawabannya apa? Yes and no. Senang kan no kan. Dah Madi berikan jawaban no. Kenapa tuh, Bang? Ya dah diwakilkan sama Bang Adi. Jangan aja. Iya. Jangan apa. Apa? Yang namanya nam. Suka menunda waktu kan mah. Oh, oke.
Bang Randy tadi jawab apa yes kan? Sama dengan Bagas saya. Yes kan? No, saya jawabnya. Oke, maaf. Sama kayak Oke, tadi yang jawab yes Bang Dido. Dido. Kenapa Oke. Bang? Untuk saya sendiri dalam beberapa semester, khususnya semester 3 dan juga semester 4 sekarang, selaku sebagai leader. Mungkin balik lagi ke teman-teman yang jawab no. Mungkin itu karena anggotanya ada beberapa human yang mungkin kurang cocok dengan diri kita sendiri seperti itu. Selebihnya untuk saya sendiri selama PBL itu justru yang malas itu saya, bukan anggota saya seperti itu. Dari saya semester 3 maupun semester 4 sekarang. Ya dari semester 3 dulu ya. Semester 3 dulu selama saya menjadi leader. Untuk anggota saya sendiri itu sangat semangat sekali. Baik dari maba saya yang bertanya terus, "Bang, ini kapan? Ini kapan?" Mau coba jadi ya kan. Terus dari semester 4 ini juga sama. Ya mungkin karena proyeknya lanjutan. Jadi untuk dari anggota maupun mabanya jadi tidak terlalu terbebani oleh tugas-tugas. Jadi sehingga jika nanti ada tugas, hari itu juga mereka sudah menyelesaikan. Mungkin bisa saja menurut saya. Oke Bang, terima kasih Bang Dido. Pertanyaan yang keempat yaitu, sebagai ketua, apakah kamu merasa bisa bertahan dengan baik saat menghadapi minggu-minggu terberat di PBL? Silakan diangkat yes atau no. Oke, semuanya bisa bertahan dengan Bisa baik. bertahan dengan baik. Boleh satu orang, siapa? Bang Jaki, mungkin Berikan alasannya. berikan alasannya. Kalau ya, apa strategi atau cara kamu untuk tetap kuat dan fokus dalam menghadapi PBL? Bang, silakan berikan alasannya. Bisa menghadapi minggu-minggu terberat di PBL, kenapa bisa bertahan? Apa? Mungkin karena ada aku di sana. Motivasi. Saya senyum nih. Iya. Ayo. Ya. Jadi gimana ya kan? Bang Bang Asep. Asep. PBL tuh Bang memang Asep. sulit ya. Oke Bang. Jujur saya itu kayak merasa terbebani sebenarnya. Oke. Cuman apa ya kayak Jangan itu nangis Bang. enggak enggak bakal dikasih ujian kalau gitu enggak mampu. Jadi kita harus percaya diri kalau kita tuh bisa walaupun itu susah. Ya kita harus belajar untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi walaupun susah ya coba coba terus dan pasti bisa mah. Dan misalnya saya terkadang merasa keberatan ya kan. Ya saya itu menjalannya itu dengan apa ya? Kelas ya Bang? Dengan ikhlas belapang dada walaupun ya jujur sangat susah PBL ini. Saya terkadang pun ngerasa kayak stres. Cuma apa ya? Agak ya. Intinya kalau misalnya ada apa-apa tuh jalan aja pasti selesai mas. Oke. Gitu. Yang lain ada yang mau nambahkan? Bang Tanta tadi mau ngomong. Apa Bang? Nah, saya sependapat dengan Bang Asep. Nah, mungkin kayaknya lah ya, bukan hanya dari Bang Asep juga tadi bilang kan. Mungkin karena ada rasa tanggung jawab tersendiri lah dari kita ngerjakan si project kita ini. Karena kan walaupun kita secara tidak mau tidak mau gitu kan jadi leader ya, kita dituntut harus selesai. Ini project harus selesai. Walaupun berapa persen, anggap minimal KKM tuntas bahasanya ya, KKM tuntas dari project ini minimal 80%. Nah, kita aja rasa seperti kayak oh harus selesai. Kita punya tanggung jawab walaupun kita nggak mau sebenarnya ngerjakan itu gitu ya kan. Karena ada rasa tanggung jawab itulah kayaknya sepertinya mereka ya tetap merasa aman lah ngerjainnya. Walaupun sebenarnya terbebani gitu ya kan. Itu aja sih. Bang Randy ada Ya, jawab. Bang Randy, ya. Ya. Oke, Bang Silakan Bang Randy. Silakan Bang Randy. Jadi mungkin karena kami semua nih yang dituntut jadi leader kan semuanya laki nih. Nah, karena kami udah terlanjur maju, nggak mungkin kami mundur. Jadi kalau ditanya ngaku masih bertahan atau tidak tentang menjalani minggunya, setiap minggunya, pasti kami harus dan pasti. Nggak mungkin kami mundur. Nggak ada caranya nggak buat mundur. Kalau ada caranya pengen saya mundur. Cukup? Cukup mungkin sekian Oke. saja. Kasih Bang. Ya sama-sama. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Apakah menurutmu PBL ini efektif dalam membantu kamu belajar? Coba yes. Oke, Bang Tanta boleh berikan alasannya kenapa memilih yes?
Karena kenapa saya memilih YES? Karena dengan adanya PBL, saya itu merasa terbantu, bisa belajar hal-hal baru. Seandainya kalau tidak ada PBL, mungkin saya orangnya agak malas belajar. Dengan adanya PBL ini, saya untuk memaksakan diri untuk belajar baru, ya seperti sekarang ini ya, saya sudah tahu beberapa pengalaman coding ya. Itu saya memilih YES. Mantap. Oke, Bang Randy memilih yes, kenapa Bang? Menurut saya sama juga kayak dia karena dengan PBL mungkin saya bisa belajar lebih dalam. Kalau tidak ada PBL kemungkinan kita tidak akan sampai ke dasar-dasar dalam-dalamnya, apalagi seperti middleware dalam-dalamnya itu. Mungkin kita belum sampai karena untuk sampai ke sana mungkin kita harus mengerjakan suatu proyek. Jadi tanpa PBL mungkin kita tidak akan belajar ke sana. Apalagi cuma buat ngandelin dosen. Itu sama tidak bisa. Oke, Bang. Ya, saya setuju. Kenapa kita tidak Bang bisa Randy. mengandalkan dosen, Bang? Kemungkinan karena keterbatasan waktu. Kan kita kan untuk belajar film India saja satu videonya 30 menit lebihan. Itu ada berapa part itu? Ada belasan sampai 20. Kemungkinan karena waktu sih. Oke, waktu. Oke, Bang. Ya. Oke, lanjut Bang Adit Nanda. Kenapa Bang memilih yes? Karena dari semester 1 sampai semester 4 itu hampir perangkat semuanya. Jadi pertama itu dari membuat diagram, interface, ngurus laporan, jurnal, landing page, dan sekarang di bagian sistem. Karena itu Oke, karena tadi banyak yang jawab no, boleh dong kasih alasannya kenapa memilih no? Boleh Bang Bagas? Bang Bagas? Bang Bagas. Boleh Bang? Bang. Kenapa Bang memilih no? Tidak efektif untuk belajar. Kurang, yang pasti kan kurang kan. Karena pertemuan dengan dosen itu kurang. Jadi tidak efektif lah. Berarti sistem pembelajaran Bang Bagas ini harus dijelaskan. Ya, Tidak bisa belajar mandiri. bisa. Otodidak. Cuma kan lebih afdolnya kalau dijelaskan sama yang lebih ahli. Oke. Bang Haris, gimana tanggapannya? Kenapa tidak efektif? Kalau menurut saya, seharusnya untuk semester 1 atau 2 lebih ke teori dulu sebelum masuk ke tahap PBL. Ketika sudah masuk ke semester 3 atau semester 4, baru kita mengimplementasikan teori itu di semester awal, baru diterapkan ke semester selanjutnya. Seperti itu. Berarti seharusnya semester 1 dan 2 itu harus banyak teori dulu. Baru semester 3 dan 4 diterapkan. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, Bang Yogi mau? Silakan Bang. Jadi jawaban saya ini sama kayak Bang Bagas. Oke, Bang. Mengenai kehadiran dosen, ya kan? Nah, betul sih kata Bang Bagas, kehadiran dosen itu memang penting. Terus kayak ada jadwal yang ditentukan per minggunya. Mungkin kami tidak minta setiap PBL atau dari Rabu, Kamis, Jumat itu dosen hadir. Tidak, kami hanya minta seminggu sekali untuk mengarahkan atau bahkan untuk tim kami kan. Nah, dan jikalau dosen itu ada berhalangan hadir ataupun ada kendala, mungkin bimbingan online ataupun forum itu dapat menjadi solusi alternatif. Saksi lagi cukup? Yang lainnya? Oke, mau nambahkan bentar. Kita PBL ini kan udah dibagi harinya kan, hari Rabu, Kamis, Jumat kan. Iya. Nah, tapi di hari Senin, Selasa itu kan harusnya jadwal belajar kan. Nah, tapi di hari Senin, Selasa yang seharusnya untuk jadwal belajar yang beri materi dan dosen itu udah maksimal. Nah, jadi begitu ke PBL-nya kita masih kurang materi untuk diimplementasikan ke sistem kita masing-masing. Betul. Masalahnya di situ, kenapa hari Senin dan Selasa itu
Ya, kecuali hari Selasa kita belajar Telkom kan, ya Telkom sama KSI kan, Kawan Sistem Informasi. Nah, hari Senin mungkin dari kelas lain lah ya, kelas kami juga kan kelas A kan. Kenapa hari Senin tuh harus belajar teori? Mata kuliah itu mata kuliah teori yang nggak berkaitan langsung dengan PBL. Kenapa sih harus belajar itu kan? Ini PBL. Harusnya ada bimbingan. Pusatkan khusus hari Senin, misalnya 2 jam. Bimbingan PBL, melatih mahasiswa Dalam untuk memahami dasar-dasar pemrograman segala macam. Itu kan bisa jadi opsi alternatif lah ya kan. Bukan berarti mata kuliah teori itu tidak penting. Tapi ya lebih bagus seperti itu, biar mahasiswa paham dan dapat dibimbing langsung oleh dosen tersebut gitu ya. Itu aja sih. Oke, yang lain? Cukup? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Apakah realita PBL sesuai dengan ekspektasimu di awal? Silakan pilih jawabannya no atau sesuai yes. ekspektasi atau tidak? Ada Oke, yang sama. yes cuman Bang Adit. Adit. Bang Adit. Oke, Bang Adit Nanda, boleh Bang. Kenapa Bang? Silakan alasannya. Karena emang dari awal tuh kan udah tahu kalau dari PBL ini tuh bakal kerjasama dengan semester yang di bawah dan yang di atas. Jadi kan metode belajar itu pasti tetap sama. Jadi harus satu belajar bersama, mengerjakan suatu proyek dan ya pokok intinya dikerjakan sama-sama gitu. Sesuai karena saya udah sebenarnya sebelum waktu SMA ya, ini bicara waktu SMA tuh saya pernah ditanya pengen kuliah di mana kan. Saya bilang kayak di Bandung tuh boleh lah, yang penting kuliah. Saya bilang kenapa tidak masuk TI? Oleh kakak saya ya, kakak sepupu saya lah bilang masuk TI aja katanya. Kamu kan punya basic nih katanya. Tapi nanti di saat itu kita bakalan ada kayak ngoding bersama katanya. PBL namanya itu project based learning. Jadi ya enggak terlalu terkejut lah. Terus ya namanya juga kan project based learning kan, belajar berbasis project. Ya dah tau lah gimana ekspektasi itu, pasti belajar sambil ngoding gitu. Kayak gitu aja sih. Udah tahu dari awal ya kelasnya. Oke, cukup Bang? Cukup. Oke, yang no. Tadi banyak sekali jawab no. Kenapa kira-kira jawab no? Ada yang mau jawab? Mungkin kurangnya materi, jadi mahasiswa itu belajar otodidak sehingga waktu mengimplementasikan ke itu proyeknya tidak maksimal gitu. Udah itu ya. Bang Peri? Kalau menurut saya, kita tuh kan PBL dibagi menjadi beberapa tim, gabungan antara semester 2 dengan semester 4. PBL itu tujuannya untuk menyelesaikan sebuah proyek. Proyek itu menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, ekspektasi saya tuh dalam sebuah kelompok tuh, sebuah masalah itu diselesaikan dalam bersama-sama. Tapi masih ada di bagian kasus tuh yang banyak berpikir tuh di leader. Jadi yang lain tuh hanya mengikuti apa kata leader. Bang Cahyo? Kenapa Bang nggak sesuai dengan ekspektasinya Bang? Menurut saya kurang sesuai dengan ekspektasi saya itu. Awalnya saya kira PBL tuh selalu ada bimbingan sama dosen, tapi kenyataannya bimbingannya tuh jarang, nggak sering. Itu aja. Yang lain ada yang menambahkan? Mungkin saya. Boleh, silakan Bang. Jadi ekspektasi saya selama PBL tuh mungkin nambah pintar. Jadi kayak itu tuh jujur-jujuran nih, dari semester 3 saya ada project yang lebih berfokus dengan bersambung dengan customer service seperti itu. Dan di situ harusnya belajar tentang API dan sebagainya. Sebenarnya banyak tutorial tentang API atau sebagainya, tapi saya berharap itu saya dapat ilmu langsung dari Bapak Ibu dosen, ya kan? Nah, dan hebatnya di saat project itu sudah selesai, project itu sudah ditutup dan PBL semester 3 itu sudah selesai, baru mau belajar API. Nah, terus saat mau belajar API juga, kami itu diberi beberapa section untuk dipilih tuh, ya kan? Nah, kalian ini mau belajar tentang apa? Chatting, API atau yang lain? Terus ada teman saya, Adit kalau nggak salah, ya kan?
Pak, kita belajar chatting Pak, API Pak. Oke, mungkin nggak terkejar itu ya kan, ribet itu susah. Udah tahu susah kenapa saya dikasih itu gitu loh. Ya. Oke, yang lain ada yang nambahkan? Saya Oke, silakan Bang Yogi. itu kan kalau kata Bang Dido mungkin itu dari pengalaman Bang Dido itu sendiri kan. Mungkin dari saya juga ada pengalaman sendiri dari khususnya proyek saya. Nah, di mana ekspektasi saya itu saat PBL, saya rasa PBL itu kan membuat satu proyek, terus kita dikasih satu dosen sebagai mentor proyek untuk mengarahkan kita, memberikan data yang dimana data itu akan dimasukkan ke dalam proyek. Kayak ada data petani, data pemerintah, nah seperti itu. Tapi ketika mentor atau dosen saya jelaskan tentang proyek, dia itu minta kayak seperti Shopee. Nah, yang dimana Shopee itu kan marketplace. Nah, menjual barang. Mungkin di situ otak saya berputar, mikir, oh mungkin menurut mentor saya dibuat kayak Shopee hanya untuk menjual hasil pertanian. Nah, terus saya pikir lagi, itu ada data petani, data pemerintah, data komunitas, data alat pertanian. Itu kayaknya mungkin masuknya ke website untuk penyewaan alat pertanian. Itu. Jadi saya mikir ini mau dibuat atau satu doang kayak marketplace gitu. Nah, jadi saya bingung. Akhirnya saya memilih untuk membuat marketplace saja untuk menjual hasil pertanian seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, yang lain? Saya Oke, Bang Rengli. Saya mau bantu jawab sedikit ya. Mungkin yang bikin saya tidak sesuai ekspektasi itu karena tugas sih. Mungkin kan dulu tuh kayak wah PBL kayaknya selalu nih ada yang back end, ada yang front end. Bagi Ternyata tugas. kenyataannya yang megang sistem cuma leader. Dari pusat ya Bang. Nah, itu yang tidak sesuai ekspektasinya. Karena itulah Bang, karena terkendala dari itu ya kayaknya ya, dari pengajaran lah ya kan. Pembagian tugas terus anggota tim dikit kan. Gimana ya? Kita ini kan belum tahu kan, misalnya kalau kita pisah, misalnya abang Bagas back end, saya front end, misalnya. Nah, kami nggak tahu gak cara nyatukannya gimana, karena pembelajarannya kurang gaam. Jadi kayak itulah. Dan mungkin Bang, untuk PBL sekarang kan kayaknya dirombak kan Bang. Kalau semisal PBL dulu, itu kating-kating kita sebelum itu kan timnya banyak itu. Nah, banyak. Jadi kayak mereka tuh dapat berkolaborasi dengan bagus. Karena kan ada banyak tim tuh. Nah, ketika di angkatan kita kan dibagi nih timnya. Kayak dikurang kan. Jadi minimal 8 orang per project. Nah, otomatis kan kayaknya kurang. Mungkin dari situ jujur sebagai leader juga saya pemrograman juga masih kurang seperti itu. Oke. Yang lain? Saya mau tambahkan. Oke, silakan. Ini kan ekspektasi kita selama menjadi PBL ini kan. Nah, di waktu semester 3 ekspektasi saya waktu itu pertama kali di leader, semua kelompok ini atau semua tim ini bisa bekerja atau bisa menjalankan tugasnya itu dengan baik gitu. Nah, tapi nyatanya waktu PBL-nya berjalan, yang aktif itu hanya 4 orang. Yang 2-nya ini udah tahu kemana, ada kabar, nggak ada beritanya tiba-tiba menghilang. Dan juga saya kan jadi kasihan juga dengan anggota-anggota yang lain untuk jadi duplikat double tugasnya itu. Kemungkinan itu namanya kesenjangan PBL ya. Kesenjangan PBL. Senjang PBL. Betul. Kesenjangan anggota PBL. Ini kan kayak ekspektasi itu kayak gimana ya, kayak tim itu pengen ikut kayak cutting. Cutting tuh kan waktu zaman dulu waktu kita masih maba, cutting tuh banyak banget tuh cowoknya kayak sampai 11 orang tuh. Satu tim tuh bisa 11 orang sampai lebih. 12 sampai lebih. 12 lebih. Nah, itu wah. Kita yang satu angkatan tuh rame, ada cowoknya juga. Jadi bisa kerjain itu juga codingannya. Betul. Jadi kan untuk bagian tugasnya kan lebih teratur kan. Ya, Kayaknya bagian front end, back end. Jadi kalau semisal jadi untuk posisi kita sekarang, jadi kan kita megang 2 nih, front end dan back end. Ya. Nah,
itu jadi kayak mumet lah kepala. Tidak. Oke. Ya cukup. Semuanya? Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-7. Apakah kamu pernah merasa ingin menyerah selama menjalani PBL? Waduh, banyak yang yes. Oke, yang no ada 3. Bang Heru, Bang Sama. Adit Nana, dan Bang Randy. Kenapa tuh Bang? Karena tadi jawaban saya sih udah cukup jelas sih, karena tidak ada alasan saya untuk menyerah. Oh iya. Berarti Kata-kata hari ini, Pak. konsisten banget Ada bang game jawabannya bahasa bang. baru. Mantap Bang. Karena saya laki, jadi karena kata orang tuh, kata-kata hari ini ya, Ya. Kasih caption editor. Caption. karena sudah terlanjur maju, nggak mungkin kita mundur. Saya tidak ada alasan menyerah itu karena pertama ini kan PBL ini kan sudah jadi bagian dari kurikulum. Jadi kan mau nggak mau harus dikerjakan. Dan lagi ini pasti akan masuk dalam nilai akademik. Udah. Karena PBL itu sudah menjadi satu-satunya cara untuk kita mendapatkan nilai. Nah, jadi menurut saya kalau menyerah, ya artinya kita tidak dapat nilai. Nah, jadi walaupun itu berat, itu banyak tantangannya, termasuk tadi saya bilang tuh kelompoknya kurang. Nah, itu kan menjadi motivasi kita nih untuk menyelesaikan ini, untuk mengerjakan ini supaya tidak berakhir gitu ya, tidak sia-sia. Iya. Nah, itu sih. Oke. Jadi yang jawab yes banyak. Boleh lah kasih kenapa jawab yes? Asep. Bang Asep. Nah, Silakan Bang Bang Asep. Asik Banyak yang suruh Bang Asep. Kenapa hampir menyerah? Iya. Karena game ya, enggak semua mahasiswa tuh punya kemampuan di kode pemrograman. Dan contohnya untuk diri saya sendiri ya, Pak ya. Saya ini masih kurang. Saya masih kurang pandai ngoding. Nah, jadi saya tuh kayak bisa enggak ya nyelesaikan ini? Jadi kadang tuh ada gak rasa mau menyerah. Cuma ya gimana enggak kan? Kata Bang Heru tadi memang udah jadi programnya itu memang gini, untuk mendapatkan nilai ya kita harus melaksanakan PBL. Jadi walaupun saya mau menyerah, tetap saya jalani aja. Gitu aja. Ada yang mau nambahkan lagi? Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Atik sih. Oh, Bang Ate. Kenapa Bang ingin menyerah Bang? PBL nih. Jangankan menyerah, mau putus kuliah aja pernah. Bayangkan nih, Ya. saya ini tinggal sendiri di Ketapang nih. Tuh. Disuruh mau tinggi cuma sendirian. Waduh, Gimana banyak rasanya? sendirian. Coba kebayang nggak? Bayangkan. Coba ya. Mana mau ngurus makan Gi, mau tinggi, mana lah mampu. Betul ya? Tapi bisa masa di sekarang. Sebatang kara. Oh. Mau menambahkan sedikit. Iya Bang. Jadi gini, kata Bang Asep itu benar sih. Tidak semua mahasiswa itu apa Bang Asep? Punya kemampuan untuk Punya kemampuan untuk mengoding, tanya kan? Nah, betul kata Bang Asep. Tidak semua mahasiswa itu pandai dalam perkodingan. Nah, mungkin karena ketidakpandaian dia tersebut akan berbenturan sama masalah yang ada di luar juga. Lain masalah makan, minum, bagi anak-anak kos kayak Bang Atek tadi kan. Nah, tinggal sendiri, nyari makan sendiri, mungkin nyari duit pun sendiri Bang. Nah, Padahal berduit ya Bang. nah, jadi kan itu menjadi konflik, bertentangan. Misalnya pas PBL kita dibebankan dengan codingan ataupun dengan proyek yang harus selesai pada waktu tertentu yang ditetapkan. Nah, lain lagi dengan masalah-masalah kita yang lain. Otomatis kita akan kesulitan dalam mengerjakan proyek PBL ini. Itu akan membuat kita merasa hampir menyerah, tapi tidak sepenuhnya menyerah. Baik lagi karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai leader. Seperti itu. Saya mau tambahkan juga nih. Oke, boleh Bang. Kenapa saya jawab yes ya tadi kan? Kenapa alasan pengen menyerah, gitu kan? Karena saya tidak suka sama bahasa pemrogramannya. Kendalanya di situ. Saya ini sebenarnya basic saya pemrograman itu JS, JavaScript. Disuruh ngoding PHP yang dimana sintaksnya itu sangat berbeda sekali. Jadi merasa kok kayak gini gitu ya kan? Kok kayak gini? Soalnya kenapa saya bilang kayak gitu? Karena
karena di JavaScript itu kan sintaks tuh harus diawali dengan variabel gitu kan. Sedangkan di PHP tuh pengen kalau bukan dari scratch ya, dari framework, dia tuh nge-build-nya itu udah plug and play. Berarti kayak udah kamu nge-download, kamu nge-install, ya udah tinggal pakai. Kalau JavaScript itu kan kayak harus kamu rakit dulu bahasanya supaya bisa jalan satu sama lain antara front end dan back end. Itu aja sih yang buat saya merasa pengen nyerah karena nggak sesuai sama hati gitu. Berarti kayak udah suka sama cewek satu dipaksa dengan yang lain oleh kena orang tua itu sakit tuh sumpah. Aduh. Itu tolong kasih ya nanti caption bawah. Iya. Tapi abangnya kayaknya spesial ya. Benar. Ini kayaknya spesial ya. Spesial ya. Soalnya kalau banyak laki-laki itu dibanding cewek lain pasti mau dia. Tapi kalau saya sih enggak ya. Saya sendiri enggak. Saya enggak kayak gitu. Sesuai dengan lagu marketing ya, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu Apakah kalian pernah merasa kerja kelompok justru terasa seperti kerja sendiri-sendiri? Silakan diangkat, yes atau no. oke, yang no. Kenapa? Yang no. Soalnya di tim PPL saya itu semuanya kompak. Yes. Keren Jadi banget. masing-masing sudah dibagi kerjaannya, jadi tinggal mantau hasilnya sudah sampai mana. Yang yes, kenapa? Bang Dodi, kenapa yes bang? Oh, no. Salah. Kenapa no bang? Karena di tim saya itu kerja semua. Oke, dia enggak mau nyium Hatijah. Iya, aja. Yang yes, kenapa bang itu? Cahyo. Septian Dwi Cahyo. Karena Karena seperti jawaban dari pertanyaan sebelumnya, untuk yang bagian coding saya itu kerja sendiri. Jadi maksudnya bagian codingan itu dipegang oleh leader kan. Ya, jadi saya merasa ngoding itu sendiri gitu. Udah gitu. Oke. Yang lain? Yang lain ada yang mau nambahkan? siapa? Atau udah cukup pertanyaan ini? Cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah kamu merasa mendapatkan dukungan yang cukup dari dosen pembimbing selama PBL? Yo, diangkat ya. Sangat No. yes, sir. Cukup. Sangat yes. Oke, 3 yang no. Kenapa nih? Dimulai dari Bang Heru. Saya pilih no karena saya ini kan termasuk ke dalam 4 project yang sama dengan dosen pembimbing yang berbeda atau dengan mampu yang berbeda gitu. Nah, saya rasa ada salah satu yang aktif dan ada salah satu yang kurang. Nah, tapi sekarang saya sudah ganti lagi kan makronya, jadi lebih bisa diajak untuk diskusi terkait sistemnya, bertanya gitu. Nah itu sih. Cukup bang? Oke, Bang Randy, kenapa no? Kemungkinan karena emang nggak ada pertemuan sih. Jadi saya sekarang tuh nggak tahu project saya ini udah benar atau salah. Nah itu aja sih. Oke, yang yes banyak nih nampaknya. Bolehlah cerita. Dukungan apa yang diberikan? Asep. Nah, boleh Bang Asep. Kalau saya kenapa saya yes? Karena apa ya? Dosen pembimbing kami selalu kayak ngajak pertemuan kami, nanya apa keluhannya. Lalu misalnya kami ngeluh tuh dia selalu memberikan saran gimana baiknya. Dan misalnya kalau kayak kami tidak tahu tuh pasti dia jelaskannya. Kadang setiap pertemuan tuh dia selalu menjelaskan di depan kayak gimana sih ini. Apa sih kita tuh harus melakukan apa aja, apa yang harus kita buat dikasihnya gitu. Jadi kita itu merasa kayak terbantu kan, Mbak. Dan pun kayak misalnya pertemuan tuh dia yang ada kami pertemuan. Nah itu. Oke, Bang Jaki, kenapa no Bang? Saya dengan dosen pembimbing ini tidak ada ketemuan. Jadi saya pun mengerjakannya. Project saya pun
ngira-ngira lah dari agama, ngambil referensi dari teman saya yang kebetulan proyeknya pun sama, jadi ngambil referensi saya juga. Kalau saya sih gimana ya? Saya Mungkin karena saya milih yes, main pro saya juga ada ngajak teman kayak sama Manyaki, kayak Bang Asep, ya main pro-nya yang ngajak ketemuan. Nah, itu karena mengapa saya milih yes? Karena pas pertemuan, main pro saya sudah cukup jelas memberikan arahan bagaimana untuk sistemnya gini-gini. Nah, makanya dari itu saya milih untuk mengikuti kata dia, yang dimana saya milih untuk membuat project itu marketplace yang seperti saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, setelah itu mungkin karena saya sibuk, saya pertemuannya cuman bisa dihitung 2 kali selama VBL semester 4 ini dengan beliau. Dan kalau mungkin untuk ngajak pertemuan saya juga kurang, karena saya juga mikir mungkin beliau juga sibuk gitu. Bang Ferry, tanggapannya? Saya mau menambahkan, kebetulan saya mendapatkan main pro itu yang cukup enak sih. Setiap diajak pertemuan beliau selalu bisa. Terus waktu pertemuan itu ditanya apa permasalahannya, apa kendalanya, dan beliau pun ngasih masukan, ngasih saran apa yang harus dilakukan untuk kedepannya gitu. Yang lain ada yang mau nambahkan? Atau cukup? Cukup. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kalian merasa enggak kalau mendapatkan pelajaran penting dari pengalaman menjadi ketua tim PBL? Semuanya Oke, yes. semuanya yes. Kenapa? Bisa diberi alasannya? Kenapa memilih yes? Alasannya. Boleh Bang Adek. Silakan Bang. Silakan. Pentingnya saya bisa mengaudit. Mantap. Oke, yang lain? Kalau ngomong-ngomong soal pengalaman ya, pengalaman selama jadi leader tuh mungkin banyak. Jadi dari cara untuk kita belajar, cara kita untuk berkomunikasi antar sesama. Jadi kita tuh bisa kayak menempatkan diri di mana kita berdiri gitu. Jadi semisal di semester yang lalu kami menjadi leader di proyek yang ini, ya kita harus menyesuaikan, harus beradaptasi dengan situasi yang ada di situ. Dan di semester berikutnya kita harus menjadi leader lagi di situasi yang berbeda. Jadi kita harus beradaptasi dengan hal yang baru lagi. Dan dampak positifnya di situ kita jadi bisa menyesuaikan diri pada tempat di mana kita berdiri. Itu kita bisa menjadi diri kita sendiri, terus bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan, serta juga keterbukaan antar sesama. Itu tanpa harus ada hal yang ditutup-tutupi seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui nih sifat teman itu seperti apa kepada kita ataupun kepada sesama. Jadi bagi teman yang mungkin introvert ataupun ekstrovert itu jadi bisa berpikir bagaimana cara untuk menghargai sesama seperti itu. Jadi dengan adanya PBL seperti ini mungkin pengalamannya cukup banyak bagi saya, bagi cara kami belajar maupun dari ilmu yang kami dapat serta pengalaman dan juga kesan-kesan yang bisa dirasakan itu sangat-sangat kental gitu. Mungkin ada yang lain mau ditambahkan, silakan. Yang lain ada mau nambahkan? Boleh Bang Bagas? Boleh Bang, silakan Bang. Silakan Bang Bagas, langsung saja. Oke, Bang santai Bang. Kosong. Sama Lebih pembelajaran jadi ketua itu lebih apa ya? Lebih ke tanggung jawab sih. Yang penting itu. Dah, itu ya. Oh, berarti tanggung jawab. Oke. Oke, yang lain? Yang menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah. Oke, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Apakah menurut kamu PBL perlu diadakan lagi di tahun-tahun yang akan mendatang?
Yes. Oke, yang no ada 3. Kenapa? Dari Bang Adit. Karena gini, bukan karena masalah PBL nggak mau PBL, cuman merasa kesulitan ya gitu. Kita sebagai leader kan menghandle batnya 7 orang yang kita handle ini, terbantu mereka masing-masing ya, itu bisa menjadi tantangan tersendiri lah buat mahasiswa yang baru ke depannya gitu kan. Terus jadi sistem penilaian itu menjadi tidak merata itu ya. Penilaian itu bukan berdasarkan individu tapi per tim. Nah, gimana kalau yang misal timnya berantakan, gitu kan? Ada yang kerja, ada yang enggak. Kan bisa menjadi yang kita yang kerja kayak, wih, dia kok enggak kerja kok dapat nilai bagus, masa saya yang kerja enggak? Pasti kayak gitu. Itu yang saya merasa sangat tidak adil lah di sistem penilaian. Hanya itu ya yang saya rasakan. Cukup. Oke, Bang Heru kenapa Bang? Menurut saya PBL ini bukannya tidak bagus, tapi mungkin sistemnya sih yang perlu diperbaiki gitu. Dan juga dari persiapan kita sendiri kan masih kurang untuk mempersiapkan diri untuk belajar buat sistem atau belajar yang lainnya. Nah, mungkin di perkuliahannya itu yang harus di jam perkuliahannya ya, di matkul yang pembelajaran itu harus ditingkatkan lagi sih itu. Bukan berarti tidak bagus, tapi harus disempurnakan gitu. Perbaiki lagi ya, Bang. Ya, perbaiki lagi. Oke, Bang Dido. Kenapa, Oke. Bang? Jadi tentang ekspektasi sama realitas selama PBL itu mungkin beda. Jadi untuk ekspektasi selama PBL mungkin dari cara tim kerjasama maupun untuk menyelesaikan suatu masalah sama proyek itu sama-sama mungkin bisa tercapai, namun dengan realita yang berbeda. Jadi dari beberapa proyek mungkin ada mendapatkan tim-tim yang berbeda. Jadi cara kerja satu tim itu mungkin juga berbeda seperti itu. Karena di sini balik lagi seperti kayak pendapat teman-teman sebelumnya juga, baik dari mahasiswa semester 1 maupun semester 2 sebaiknya itu lebih ditekankan untuk belajar materi dulu seperti itu. Sedangkan untuk sistem PBL kita itu rata-rata untuk anak semester 1 dan juga semester 2 sudah ikut PBL, dan itu sangat memakan waktu. Kenapa saya bilang memakan waktu? Karena dalam seminggu kita hanya masuk selama 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sedangkan PBL itu dari hari Rabu sampai hari Jumat. Nah, untuk perkuliahan sendiri dalam seminggu hanya 2 kali untuk umumnya, mungkin saya rasa cukup kurang dan sangat kurang. Jadi untuk PBL mungkin bisa dilanjutkan, namun dengan sistem dan cara kerja yang berbeda. Jadi untuk anak semester 1 dan 2 itu tuh difokuskan saja dalam 2 semester itu untuk belajar bagaimana cara mengatur suatu sistem ataupun codingan ataupun sebagainya seperti itu. Sehingga nanti jikalau mereka suatu saat di semester 3 dan dijadikan seorang leader dan sebagainya, mereka ada basic, mereka ada persiapan. Jadi mereka tidak akan terkejut dengan hal tersebut begitu. Jadi di sini saya menekankan, saya tidak suka dengan yang namanya individualisme. Ya, pastinya kayak untuk ilmu itu enggak setara. Saya menambahkan sedikit nih, Pak. Kayak yang Madil bilang tadi nih, untuk sistem PBL sendiri ini kan dimulai dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 kan. Nah, menurut saya itu untuk PBL yang kayak gitu nih kurang pas atau kurang cocok lah, karena kita dari semester 1, semester 2 ini kurang basicnya untuk ikut di PBL. Nah, mungkin kalau misalnya di semester 1, semester 2 ini ditekankan untuk pembelajaran full, terus di PPL jadi semester 3 baru dimulai. Nah, ini kan kami ini ada basic, ada dasar untuk belajar, untuk mengerjakan proyeknya. Nah, sama juga kan proyeknya ini dari berbagai mitra. Nah, mitra-mitra ini kan harusnya bisa memberikan arahan yang jelas terkait dengan sistemnya, terus keinginannya seperti apa dari sistem ini, dan juga agar si mahasiswanya sendiri itu bisa menyesuaikan. Oh iya, sama juga ada lanjutan kayak efektif maupun efisien. Jadi kalau misalnya untuk anak semester 1 dan juga semester 2 itu tuh untuk belajar juga
mata kuliah dasar ya ataupun sebagainya yang pastinya tidak menyangkut PBL, itu bakalan lebih efektif untuk di semester selanjutnya seperti itu. Kenapa lebih efektif? Karena balik lagi tadi kita sudah ada pegangan, kita udah ada basic, jadi paling tidak saat kita memasuki medan perang itu udah ada persiapan seperti itu, dan itu dapat meningkatkan efisiensi kita dalam menyelesaikan suatu proyek. Karena kenapa? Kalau misalnya kita nggak ada pegangan nih, kita dalam 4 bulan ataupun 2 bulan kita diberi deadline untuk selesai itu kan, menyelesaikan proyek kita. Sedangkan dalam 1 bulan kita harus nonton tutorial orang India ataupun sebagainya. Itu tuh sangat-sangat membuang waktu sekali untuk kita ya kan. Nah, belum lagi nanti kita harus menyusun codingan yang kita tidak tahu nanti kedepannya bakalan error atau enggak, bakalan jalan atau enggak servernya atau sebagainya. Jadi itulah dalam PBL mungkin rencananya bagus, namun eksekusinya saja yang kurang seperti itu. Jadi tidak menekankan ke efektif maupun ke efisiensinya itu sendiri. Mungkin gitu saja dari saya. Oke. Yang no cukup. Oke, kita lanjut yang yes. Kenapa nih? Makasih Cipul. Gila. Ayolah. Kenapa Bang Tanta. Banyak nih. Bang Denny lo? Saya kan pertanyaan itu tentang apakah PBL perlu diterapkan di tahun-tahun berikutnya setelah kita kan. Nah, mungkin menurut saya itu bagus ya, PBL itu bagus dalamnya. Cuman pembelajarannya yang kurang. Jadi saya setuju sama PBL, tapi tidak setuju dengan pembelajarannya. Kita belajar, mungkin kita belajar tidak ada tentang masuk dalam Laravelnya sama sekali, benar-benar tidak ada belajar ke Laravelnya. Tapi kita dituntut untuk belajar ke Laravel. Soalnya di PBL kita menggunakan Laravel. Nah, jadi kalau untuk diterapkan ke tahun berikutnya mungkin saya setuju karena PBL itu bagus. Tapi yang harus diperingati lagi tentang pembelajarannya yang kurang. Itu sih. Oke. Yang lain? Bang Yogi? Tambahkan. Saya milih yes karena saya setuju dengan pendapat Marindi. Benar kata Marindi, untuk PBL itu bagus. Nah, tetapi dengan syarat untuk keseluruhan PBL itu harus punya revisi. Kita harus revisi PBL itu secara signifikan dalam hal untuk kayak pelatihan, bimbingan, dan juga pengawasan untuk memastikan keberhasilan dan juga pembelajaran yang didapat oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, jika pelajaran yang didapat oleh mahasiswa itu dapat dioptimalkan. Nah, untuk keberhasilan proyek PBL itu tidak bergantung pada keberhasilan proyek, tapi juga bergantung pada proses kerjasama tim dan juga pembelajaran juga pengembangan bagi mahasiswa secara komprehensif tentunya. Nah, sehingga ketika mahasiswa itu mendapatkan pelatihan yang khusus dan mereka mempunyai bekal atau dasar dalam pemrograman, tentunya nanti mereka setelah jadi leader, mereka dapat mengayomi anggota-anggota tim mereka. Mereka dapat mengajarkan ilmu pengetahuan yang mereka dapat selama pelatihan. Seperti itu. Nah, intinya saya setuju dengan PBL dilanjutkan ke tahun berikutnya dengan satu syarat, itu kita harus revisi, kita benahi apa menjadi kekurangan dalam PBL di sekarang, sehingga untuk kedepannya tidak terjadi lagi seperti itu. Oke. Yang lain ada mau menambahkan? Kemungkinan sih yang perlu di-upgrade ya tentang PBL ini pembelajarannya. Karena kayak gimana ya? Sama kayak matematika sih. Kita waktu matematika tuh kayak belajarnya tentang ini ternyata di soalnya beda. Berantak-rantak. Nah, mungkin yang harus disamakan seperti itu. Kayak kita belajar Laravel ya. Di PBL juga kita nerapin Laravel itu. Seharusnya begitu. Cuman karena pembelajaran yang kurang aja sih. Karena mungkin teman-teman tuh tidak setuju kan. Saran lah ya buat nanti di kampus ditonton kan nanti kan kalau Iya, ditonton semua. nah saran saya lah ya
Tolong gitu ya, dosen kalau bisa ya ajarin mahasiswanya dulu itu dasar dulu dari logik pemrograman atau segala macam. Karena kan PBL ini kan, ya terutama yang laki-laki tuh pasti ada yang jadi leader gitu ya kan. Kalau bisa tolong ajarin dulu logiknya, sintaks pemrogramannya seperti apa. Karena saya lihat dari anggota tim saya sendiri gitu ya kan, ada mahasiswa bawah saya itu kan bilang, bang kami nggak ngerti, bang kami nggak paham. Saya kasih video tutorial dari scratch dari awal gitu. Mereka masih bilang nggak ngerti. Kami tuh bang harus diajarin secara langsung, bukan lewat daring, mereka bilang kan. Jadi ya kalau bisa mohon dibimbing. Nggak apa-apa, misalnya mereka nggak tahu ini, kita coba dari awal-awal, kita coba gitu kan, ajari mereka secara pelan-pelan. Pasti mereka paham kok lama-lama. Tidak sih. Nampaknya ini pesan untuk PBL ke depannya. Iya. Oke. Berarti bolehlah semuanya kasih pesan untuk PBL ke depannya. Oke, Bang Cahyo boleh lanjutkan pesan untuk PBL. Mungkin pesan dari saya untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi PBL-nya, lebih diperbaiki lagi. Itu aja. Oke, Bang Tanta. Mungkin dari saya lebih ke dosen pembimbing. Mungkin lebih efektif lagi untuk mengarahkan alur sistem ini gimana supaya tim tahu alur sistemnya gimana gitu. Maunya seperti apa. Bang Atek, pesan untuk PBL ke depannya. Pesannya semoga makin kegiatan PBL-nya makin efisien ya. Tidak. Bang Haris. Oleh saya perbaiki lagi sistem pembelajarannya supaya PBL itu lebih baik ke depannya. Bang Randy. Nah, sama perbaiki sistem pembelajarannya supaya yang tahu coding itu nggak timbul lagi. Sebenarnya nggak cuma leader. Kayak mana ya? Kayaknya kan kalau kita magang, kalau kita magang di Kominfo tuh pasti ngoding. Nah, pasti ada rata-rata tuh cewek, kan cewek itu yang lumayan pintar lah tentang IPK-nya, ya. Nah, buat akademiknya kan jadi banyak tuh pilih di Kominfo. Nah, yang di Kominfo tuh pasti dipaksa buat ngoding, pasti. Udah pasti ngoding kan. TA juga kemungkinan ngoding juga kan. Nah, kan kita TA tuh ngerjainnya sendiri-sendiri. Jadi yang disayangkan tuh buat yang bukan leader, dia jadi kurang lah wawasan buat ngodingnya. Jadi dia tuh tak terlalu terpaku buat ngoding. Itu sih yang disayangkan. Oke. Bang Ferry. Saya sama dan sebelumnya baik-baik semoga pembelajarannya itu ditambah dimulai dari semester bawah. Soalnya kan untuk tahun berikutnya kan dia bakal menjadi leader. Dia kan nggak mungkin leader-leader sebelumnya tuh mau ngajarin dasar-dasar pemrograman gitu. Mungkin ada lah leader yang berkeinginan mau mengajar itu, tapi mungkin dia tak ada waktu untuk ngajarnya. Supaya kegiatan PBL tuh berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya. Bang Bagas. Kalau saya sih sama seperti dengan Bang Haris kemarin ini, sistemnya ditingkatkan, sama setuju juga dengan Bang Tanta. Kalau dosen pembimbing itu lebih perhatian dengan proyek itu. Bang Adinanda. Kalau dari saya sih, untuk PBL ke depan itu tetap harus kompak yang bagi rata kerjaannya, dengan pihak yang memberikan proyek itu memberikan kejelasan sebenarnya proyek ini mau dibuat apa. Bang Jaki. Untuk dari saya seperti Bang Beri, kalau di semester awal itu harus diperkuatkan dulu ilmunya biar untuk progres PBL-nya bisa bekerja di Kopok. Oke. Bang Denny. Kalau dari saya sih PBL ini harus dibimbing lagi, lebih terarah agar proses belajarnya tuh lebih optimal. Gitu. Bang Asep. Kalau dari saya sih sama saya teman-teman semua. Maaf ya. Sistem pembelajarannya itu harus diperbaiki lagi biar PBL itu bisa efisien gitu lah. Cukup sekian. Oke, Bang Yogi. Kok dari saya sih kayak yang sudah saya paparkan tadi, yaitu revisi. Nah, dalam hal itu apa? Dalam hal pelatihan,
bimbingan juga pengawasan seperti itu. Nah, itu akan mendukung kemampuan mahasiswa dalam PBL. Khususnya kayak mereka itu di awal sudah diberikan dasar ketika mereka sudah mendapatkan dasar-dasar pemrograman atau pengetahuan tersebut. Dan ketika mereka jadi leader atau pemimpin, mereka sudah siap seperti itu. Bang Nido? Dari saya, tolong tingkatkan efektivitas pembelajarannya dibanding mengedepankan akreditasi dari prodinya. Seperti itu. Saran ya untuk perbaikan PBL-nya lebih ditingkatkan di pembelajaran semester 1 semester 2 ini terkait dengan mata kuliah yang berhubungan dengan proyeknya untuk PBL nanti. Itu. Pelajaran. Oke, pesannya cukup. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Yes or no? Apakah ada seseorang yang kamu sukai di tim kamu? Mulai. Oke. Oke. Bang Edi. Cinlok. Tahu lah. Gimana ya kan? Gimana ya? Tapi cantol Pak. Yo. Sebenarnya bukan masuk ke cinlok sih. Soalnya dari awal sebelum pembagian PBL juga udah sedia. Kelas ini. Apalagi kan saya sebenarnya anak buah Bang Aris. Iya. Bang Aris. Sebelumnya tuh saya bukan leader, cuman saya anak buah Bang Aris. Karena proyek sebelumnya kan saya udah selesai, jadi tidak lanjut kan. Jadi saya digabungkan dengan Bang Aris nih yang udah selesai juga. Saya jadi anak buah. Nah ternyata saya ditarik lagi tuh ke nelayan hub. Dan ketemu dia. Termasuknya bukan cinlok sih karena udah dari sebelumnya. Jodoh enggak kemana? Bang Bagas, yes. Siapa itu Bang Bagas? Oke, jadi semua pertanyaan sudah terjawab. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi pendapatnya selama PBL. Semoga dengan adanya evaluasi ini dapat menjadikan program PBL ini lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.